Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah, NIM 3518009 dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Video ini saya buat untuk dalam rangka memenuhi tugas terapi keluarga yang diampu oleh beliau Bu Cintami Farmawati. Saya akan menceritakan review film mengenai terapi keluarga yang berjudul To The Bone ini. Film ini menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan dari keluarga yang berada yang mengidap penyakit anoreksia atau konstruksi tubuh perempuan. Film ini, seorang sutradara yang bernama Martin Lawson itu mengambil kisah film ini dari kisah nyata, bahwasanya seorang kaum Hawa itu menginginkan tubuh yang ideal dengan cara diet yang tidak sempurna. Film ini mengandung pesan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dapat mengatur bentuk tubuhnya, mau bentuk tubuh yang proporsional, mau bentuk tubuh yang ya biasa-biasa saja. Dan yang paling penting adalah pesan dari film ini yang mengatakan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya kepada media sosial. Karena apa? Dengan iklan yang ada pada skincare produk kecantikan wanita tersebut, itu merupakan produk dari perusahaan besar. Artinya seorang model yang telah diberikan modal besar oleh perusahaan tersebut untuk membuat bentuk tubuh yang proporsional dengan segala pelatihan yang sudah diberikan sebelum take syuting. Tidak akan berpanjang lebar mengenai permasalahan skincare, produk skincare tersebut. Kita akan lebih fokus kepada filmnya. Film ini dikisahkan oleh seorang tokoh utama bernama Ellen yang diperankan oleh Lily Collins. Dia merupakan seorang anak perempuan di dalam film itu, seorang anak perempuan yang mengidap penyakit anoreksia atau bentuk konstruksi tubuh yang tidak normal. Sebenarnya apa sih anoreksia tersebut? Anoreksia adalah kehilangan selera makan pada seseorang yang pada saat di film ini diceritakan bahwa Ellen ini pada saat makan malam selalu memakan setengahnya dan setengahnya ia muntahkan. Dan ketika ia makan pun keesokan harinya selalu mengukur tangannya dengan tangan sebelahnya agar tidak lebih dari lingkar telapak tangannya. Dari itu semua adalah ketika Ellen akan tidur, ia selalu melakukan sit up. Agar apa? Agar kalori di tubuhnya itu akan hilang. Demi hari pun berlalu, si Ellen pun senantiasa melakukan aktivitasnya tersebut hingga nampaklah tulang di tubuhnya. Pada akhirnya, keadaan si Ellen pun diketahui oleh sang ibu tiri yang bernama Susan atau diperankan oleh Carrie Preston. Segala keadaan yang dialami oleh Ellen pun akhirnya sang ibu tiri Susan mengambil langkah untuk mendaftarkan sang anaknya untuk konsultasi kepada pihak khusus penyakit anoreksia, dipimpin oleh seorang dokter bernama Beckham atau diperankan oleh Keanu Reeves. Sang Ellen ditempatkan kepada dokter Beckham di tempat yang sama-sama pasien mengidap anoreksia. Tempat tersebut tidak terlalu luas dan membuat pasien-pasien pengidap anoreksia ini merasakan gejala yang dialaminya itu semakin menjadi seperti neraka. Suatu scenes menunjukkan bahwa ada seorang pengidap anoreksia bernama Paul atau diperankan oleh Maya Esot yang sama dengan sang Ellen, yaitu pengidap anoreksia. Dia memakan hanya sebagian dan sebagiannya ia muntahkan dan seterusnya hingga pada akhirnya pun terpaksa ia harus diinfus di dalam tubuhnya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa stigma masyarakat mengenai berat badan dan bentuk tubuh yang tidak proporsional itu bukanlah hal utama yang harus kita utamakan. Trauma ia alami pun akhirnya menyebabkan ia bertambah merasakan kekesalan pada dirinya. Inti dari cerita ini menimbulkan pertanyaan dasar bahwa bagaimana sih sebenarnya terapi yang diterapkan oleh Dr. Beckham yang diterapkan kepada pasien-pasiennya pengidap anoreksia ini. Praktek yang diberikan oleh Dr. Beckham kepada pasien-pasien pengidap anoreksia ini bukan fokus pada penyehatan masyarakat. Para pasien harus bisa melawan konstruksi masyarakat yang ada di dalam pikirannya, membiarkan mereka meneriaki perasaan yang ada di dalam dirinya tentang konstruksi bentuk tubuh yang ideal. Tidak memberikan apa yang diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam pada umumnya yang harus membedah tubuh pasien
Namun Dr. Beckham memberikan terapi dalam bentuk perilaku kognitif. Menjadi masalah besar bagi pasien pada faktor pola pikir, emosi yang menyerang pada tubuh pasien tersebut. Ini sesuai dengan terapi yang telah ditetapkan oleh Bohemian Terapi yang menganut 8 konsep. Yang pertama, pemisahan diri agar seorang mampu memindahkan ketergantungan yang dialaminya. Angels yang melibatkan seorang orang luar dalam penyembuhan penyakitnya. Proses emosional sistem keluarga inti, proses proyeksi keluarga yang membentuk stigma pada keluarga tersebut, pemutusan secara emosional, transmisi multigenerasional, sibling position. Adalah societal regression, konsep respon dari masyarakat dengan respon individu keluarga, tekanan akibat krisis emosional, dan hal tersebut yang telah dialami dalam cerita ini. Tujuan dari terapi tersebut adalah untuk menurunkan kecemasan dan menghilangkan gejala yang dialami oleh sang pasien. Sekian cerita review film dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.